kembali lagi bersama aku Omnipal. Bersama podcast teman bercerita, aku akan menemani kalian menyelami waktu. Kesempatan kali ini, aku mau bahas tentang daring. Banyak yang masuk menanggapi pertanyaan aku yang aku buat di Instagram. Hal apa yang kalian dapat selama daring? Banyak tanggapan yang masuk dan mereka bilang begini. Banyak yang bilang makin bego, ada juga yang bilang gak tahu apa-apa, terus malas sama kelas daring ini, dan ketika disuruh presentasi dia malu-malu gitu. Terus ada juga yang kecewa sama nilai yang dia dapat. Dan hal yang berbeda aku temui di tanggapan pertanyaan aku itu, dia bilang gini, semakin tahu caranya berjuang dan bertahan hidup bahkan dalam keadaan di bawah tekanan. Oke, bersama aku kali ini aku akan bahas tanggapan-tanggapan teman-teman yang udah menanggapi pertanyaan aku ya. Jujur ketika pertama kali berhadapan dengan daring, aku juga sama berpikir dengan kalian. Aku berpikirnya gimana ya nanti kelanjutannya kalau misalnya materinya dikirim dari daring, dari online gitu. Aku takut nilai aku juga turun gitu pada saat itu. Yang satu sisi aku senang, gak harus capek pergi ke kampus, gak harus capek jalan dari gedung ini ke gedung ini gitu loh. Dan gak capek mikirin besok aku makan apa ya, besok ada uang gak ya gitu. Karena pada saat itu aku udah balik ke rumah ya, udah disuruh dari kampus memang balik ke rumah. Dan sering berjalannya waktu, aku mengikuti proses pembelajaran daring ini. Aku menikmatinya dan ternyata ketika aku serius, ketika aku menikmati proses pembelajaran ini, aku mendapat ilmu. Aku meskipun sedikit ya, aku mendapat ilmu, aku mendapat sesuatu hal yang baru ketika aku belajar melalui daring. Jadi buat teman-teman yang bilang kalau selama daring ini akan membuat dirinya bego, akan membuat dirinya nggak tahu apa-apa, itu tuh kembali ke diri kita sendiri gitu. Gimana cara kita bisa memahami materi yang dikirimkan dosen, bagaimana cara kita mampu mengambil ilmu yang dikirimkan dosen melalui materi yang dikirimkan dia gitu loh. Jadi buat teman-teman yang kalau misalnya dapat notifikasi, dapat informasi dari email atau dari dosen, misalnya dia mengirimkan materi dan dia nyuruh untuk membaca materi, tapi kita sama sekali menghiraukan itu, kita nggak pernah buka dan kita hanya mengabaikan aja. Cobalah kamu berubah, cobalah kamu lebih serius lagi, cobalah kamu untuk membuka materi itu, walaupun hanya sebatas melihat halamannya aja sampai berapa. Walaupun hanya sebatas 1 halaman, 2 halaman gitu loh. Setidaknya materi yang dikirimkan dosen itu ada yang kamu baca dan menambah wawasanmu begitu loh. Dan ketika dosen menyuruh apa yang bingung kalian tanyakan, coba kalian tanyakan apa yang kalian bingungkan selama pembelajaran dan selama materi dia itu. Itu aja sih kalau menurut aku buat teman-teman yang pemikirannya makin gak tahu apa-apa, makin bingung. Coba untuk introspeksi dirimu sendiri. Coba untuk kembali memahami dirimu sendiri, bagaimana caranya kamu bisa lebih rajin lagi, lebih fokus lagi untuk memahami materi dan mengambil ilmu yang diberikan dosen kepada kita gitu. Dan buat teman yang malu-malu ketika disuruh presentasi, cobalah untuk bersahabat dengan percaya diri, cobalah untuk berteman baik dengan keberanian. Kenapa aku bilang gitu? Ini kita presentasinya secara online dan hanya presentasinya itu hanya sebatas di layar laptop kan. Kita nggak langsung jumpa sama dosen, jumpa sama teman-teman gitu loh.
gak langsung bercerita gitu loh. Setidaknya itu mengurangi rasa malu-malu kamu, meskipun ketika kamu tatap muka gugup, ketika kamu tatap muka juga ketika khawatir gitu ya, malu-malu juga. Dan alangkah lebih baiknya kamu belajar mulai dari sekarang supaya kamu mengusir rasa malu-malu itu, biar kedepannya kamu bisa lebih percaya diri lagi, bisa lebih berani lagi untuk mempresentasikan apa yang ingin ataupun apa yang kamu punya gitu loh. Dan buat teman-teman yang kecewa dengan nilai, aku mau bilang jangan terlalu kecewa dengan apa yang kamu dapat, dan jangan terlalu bahagia dengan apa yang kamu dapat. Walaupun itu udah berusaha keras kamu dapatnya, udah kayak mati-matian yang kamu dapat, cobalah untuk lebih lagi, cobalah untuk lebih bersemangat lagi. Karena kan kita nggak tahu usaha yang kita lakukan itu udah sampai di mana, udah semaksimal apa gitu loh. Dan kita kan juga nggak tahu bagaimana penilaian dosen ke kita. Dan menurut aku sih, hal yang paling penting untuk kita rubah itu adalah cara belajar kita selama daring dan sikap kita mungkin ketika dosen meminta kita Zoom, meminta kita Meet, dan khususnya nih menyuruh kita membuka kamera atau on cam katanya. Ayo anak-anak kita on cam ya gitu kan. Nah, dosen kan sering bilang gitu, guru sering bilang gitu. Cobalah untuk kalian mendengarkan kata dosen, menjalankan apa yang dibilang dia. Karena mungkin dari situ dosen menilai sikap kita. Dan itu pasti akan mempengaruhi sama nilai akhir kan, nilai akhir untuk penilaian kita. Setahu aku sikap itu dinilai 10%. 10% itu pun gak boleh kita remehkan karena itu akan mempengaruhi gitu loh. Kita nggak tahu bagaimana perasaan dosen ketika kita disuruh buka kamera tapi kita nggak buka kamera. Kita nggak tahu perasaan dia gimana. Ada juga dosen yang kayak suruh buka kamera tapi dia kayak oh mungkin jaringan ya gini, mungkin dia berpikir gitu, tapi kita nggak tahu gimana perasaan dia gitu loh. Ada juga dosen yang ketika nyuruh kita on cam dia langsung marah gitu, langsung menceramahi kita, itulah kalian gini. Itu dia udah menyampaikan isi hatinya gitu loh. Dan kita harus coba memahami gitu, memahami bagaimana kita jadi dosen. Coba kita jadi dosen gimana gitu loh. Karena dosen itu ngajarnya harus ke sekolah, harus ke kampus. Terus dari kampus dia pulang lagi ke rumah, berjumpa keluarga. Pasti dia sangat capek banget. Nggak hanya kita yang capek, dia juga capek gitu loh. Jadi buat teman-teman yang kecewa dengan nilai, cobalah untuk lebih berusaha lagi. Jangan terlalu kecewa ketika belum mendapatkannya, dan jangan terlalu bahagia ketika sudah mendapatkannya. Nilai kita itu sekolah, kita itu kuliah, bukan sebatas nilai. Kita itu kuliah, kita itu sekolah untuk mendapatkan ilmu. Kita itu kuliah, kita itu sekolah untuk mendapatkan kemampuan dan menambah skill kita tentunya gitu loh. Dan buat teman-teman yang masih berpikir seperti yang aku bilang itu, cobalah untuk diubah polanya, pola pikirnya, cobalah untuk berpikiran positif terlebih dahulu gitu. Karena kalau kalian berpikiran negatif itu akan menguras tenaga, menguras pikiran, dan itu akan membuat kalian jadi overthinking gitu. Dan buat yang kasih tanggapan, semakin tahu cara berjuang dan bertahan hidup bahkan dalam keadaan di bawah tekanan. Tetaplah berusaha dan tetaplah semangat apapun yang terjadi dalam hidupmu, dalam hidup kita. Tetaplah tersenyum dan tetaplah bersyukur apapun yang kita dapat pada hari ini. Dan kita harus bisa memahami diri kita sendiri.
Berakhir sudah podcast kita kali ini. Buat teman-teman yang mau bercerita tentang hal lain, kalian bisa kirim email ke podcast temanbercerita@gmail.com atau bisa DM ke Instagram aku @novelias. Aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah mau dengar dan singgah ke podcast aku. Semoga dapat berguna dan bermanfaat buat kalian. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.